Saya melihat ya, ke depan ini ada beberapa pihak yang akan memanfaatkan urusan penolakan undang-undang TNI, ya, lalu sudah mulai masuk pada uh, soal revisi ya undang-undang Polri. Itu tujuannya mereka itu ke depan ini bukan untuk negara ini kan sebenarnya. Jadi ada para pihak yang memang memanfaatkan penolakan ini dan makan terus memanas-manasi untuk melemahkan ya. Ya, jadi mereka tujuannya memang untuk melemahkan TNI dan Polri kita. Tentu tujuannya sudah kita tahu bersama-sama ya, bahwa tujuan mereka adalah ingin membuat Indonesia ini tidak baik-baik saja ya. Tentu dengan tujuan-tujuan tertentu, yang tujuan-tujuannya tentu tujuan-tujuan yang negatif ya. Jadi TNI dan Polri mereka kerdilkan ya, di mata masyarakat mereka terus jatuhkan wibawanya agar supaya masyarakat melawan ya pihak kepolisian maupun pihak TNI ya. Mereka terus produksi hal-hal negatif ya, sehingga masyarakat, atau agar supaya masyarakat berpikir bahwa TNI dan Polri ini tidak perlu. Ini salah satu hal yang harus saya sampaikan, bahwa pihak-pihak ini adalah pihak-pihak yang memang ingin agar bangsa ini tidak lagi menjadi bangsa demokratis ya. Jadi memang ingin membuat atau memecah belah negara ini dan mengganti ideologi negara ini dengan ideologi yang tentu selama ini kita perangi ya, ideologi yang anti terhadap Pancasila. Maka dari itu saya menyarankan bahwa kepada ya TNI dan Polri, jangan pernah takut akan HAM ya, ancaman HAM. Jangan pernah takut terhadap viral. Nah ini penting ini, karena kelompok-kelompok ini ya, mereka memberikan masukan ya, terus memberikan framing kepada masyarakat agar supaya menjadikan viral itu sebagai alat ya, alasannya untuk mencari keadilan, tapi sebenarnya itu untuk melemahkan TNI dan Polri. Jadi TNI dan Polri ya, aparat TNI maupun aparat kepolisian itu jangan pernah takut dengan viral ya. Jadi kalau sampai ada sebuah kejadian ya di masyarakat dan TNI maupun Polri bertindak ya, tidak perlu khawatir kalau sampai ada yang memvideokan atau ada yang mengancam akan memviralkan. Tidak perlu takut. Bahkan saya menyarankan bahwa viral-viral yang dilemparkan ke media sosial itu sebagai alat propaganda, itu para pihak yang mengupload itu proses hukum ya. Karena apa? Karena ya kita lihat bahwa mereka mengambil gambar dan menyebarkan tanpa seizin orang yang bersangkutan. Nah, itu kan sudah ada aturannya ya. Jadi mainkan itu gitu. Itu sebagai salah satu bagian menghentikan hal-hal seperti ini, karena ini bagian dari framing yang ingin ya dicapai oleh pihak-pihak yang anti terhadap NKRI ini, untuk agar supaya masyarakat melawan TNI dan Polri gitu. Jadi
saya melihat ya ketika Pak Polisi gitu kan, atau ada TNI yang di videoin gitu, mereka seperti menghindar gitu ya, menghindar, lalu akhirnya ada yang pergi gitu karena mereka tidak mau diviralkan, mereka tidak mau di videoin lah, kalau bahasanya di videoin lalu di upload ke media sosial. Itu yang mereka takutkan, dan saya berharap para petinggi Polri dan TNI jangan juga menghukum ya para para anggota TNI maupun Polri akibat viral tersebut gitu kan. Ya kalau memang benar mereka salah, ya kan memang ada mekanismenya ya, ada mekanisme yang harus dilakukan. Ya, misalnya masyarakat merasa terganggu dengan pihak kepolisian, ya laporkan sesuai dengan mekanismenya. Jadi jangan viral seperti itu, karena viral itu yang memang diagendakan ya oleh pihak-pihak yang memang ingin merusak bangsa ini. Jadi kalau sampai ada pihak-pihak atau ada masyarakat yang memviralkan polisi, ya, polisinya bisa memproses hukum orang-orang tersebut. Begitupun dengan TNI ya, karena tidak ada izin langsung diviralkan ya, diambil videonya dan diviralkan. Nanti diuji ya apakah polisi itu atau TNI itu, anggota TNI itu bersalah atau tidak, itu nanti tinggal diuji di proses hukum yang memang sudah ada mekanismenya. Jadi jangan ada lagi ketakutan bagi para anggota TNI dan anggota polisi untuk diviralkan. Kalau misalnya dalam demo, kalau harus melakukan tindakan yang terukur untuk melumpuhkan orang-orang demo yang membuat kerusakan, lakukan saja, jangan pernah takut akan diviralkan ya. Saya melihat bagaimana ya, ini penting, ada polisi yang berhati-hati, sangat berhati-hati ya, sangat berhati-hati di atas mobil ya dengan seorang demonstran ya. Itu sebenarnya kalau polisinya mau melumpuhkan sangat bisa ya, tapi dia berhati-hati agar tidak, karena banyak video ya, sehingga apa yang terjadi, sehingga yang di framing adalah polisi kalah dengan pendemo gitu kan, dan ini diviralkan kemana-mana, polisinya kalah dengan pendemo, sehingga pendemo ini semakin besar kepala gitu kan, besar kepala, merasa hebat, dan ini memang yang diinginkan oleh orang-orang yang memang sengaja ingin merusak negara ini ya. Jadi framing itu akhirnya masuk ke masyarakat, video-video itu masuk ke masyarakat lalu akhirnya melecehkan institusi kepolisian dan TNI, sehingga nanti kalau mereka berhadapan dengan polisi maupun TNI, mereka akan melakukan hal yang sama ya. Jadi citra polisi mereka jatuhkan, kredibilitas polisi mereka jatuhkan, sehingga polisi di mata masyarakat lemah gitu kan. Nah, kalian harus tahu, ketika polisi dan TNI lemah, maka sangat mudah bagi kelompok-kelompok yang ingin mengganti ya ideologi bangsa ini ya dengan ideologi yang mereka inginkan ya. Caranya memang harus melumpuhkan TNI dan Polri, dan itu yang terjadi kan di negara-negara yang lain ya. Mereka melumpuhkan kekuatan
sebuah negara, yaitu pihak aparat keamanan mereka lumpuhkan sehingga mereka bisa bebas untuk melakukan berbagai kegiatan atau berbagai hal negatif di sebuah negara. Dan ini akan terjadi di Indonesia kalau kita membiarkan, ya. Kalau kita membiarkan polisi dan TNI itu di framing lemah dan segala macam. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Jadi saya sarankan tidak perlu takut dengan framing, tidak perlu takut dengan viral, ya. Polisi pidanakan yang memviralkan. Para petinggi Polri dan TNI juga jangan mau selalu bereaksi terhadap hal-hal viral dan membuat dan melemahkan anggotanya sendiri. Jadi ini harus hati-hati. Ini caranya salah satu bagian dari cara melemahkan Indonesia adalah dengan meruntuhkan kewibawaan TNI dan Polri. Ya, jadi para petinggi TNI dan Polri ke depan jangan lagi, ya, menerima masukan-masukan atau informasi-informasi dari pihak-pihak yang sengaja memviralkan sesuatu. Dan para TNI, anggota TNI dan polisi, jangan pernah takut untuk melakukan tindakan keras, melumpuhkan pihak-pihak yang ingin atau membuat kejahatan di negeri ini, ya. Sekali lagi, kalau diviralkan, pidanakan. Ya, itu yang bisa menghentikan hal ini. Saya pikir itu cukup, ya. Terima kasih.